Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Wiwit Juwita dengan nomor induk mahasiswa 221-224-1033. Saya adalah salah satu mahasiswi Magister Teknik Sipil Angkatan Ganjil tahun 2024 di Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan reflective writing mengenai pembelajaran manajemen infrastruktur hijau yang saya pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima, dan tugas ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pembimbing Ibu Andini. Sebelumnya akan saya jelaskan apakah green infrastruktur. Green infrastruktur atau infrastruktur hijau adalah konsep, upaya, dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam, seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dan limpasan permukaan. Tujuan utama dari green infrastruktur mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu pengurangan dampak perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan penyerapan karbon. Peningkatan kualitas udara dan air, menyaring polutan udara dan meningkatkan kualitas air. Ketahanan terhadap bencana alam, mengelola air hujan secara alami dan menyediakan ruang hijau. Manfaat ekonomi, penghematan biaya energi, peningkatan nilai properti, serta penciptaan lapangan kerja di sektor terkait seperti konstruksi hijau dan pemeliharaan ruang terbuka. Meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur hijau menyediakan ruang untuk rekreasi yang penting bagi kesehatan mental dan fisik masyarakat. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berkeberlanjutan. Studi kasus green infrastruktur manajemen dalam negeri dan luar negeri. Studi kasus green infrastruktur manajemen dalam negeri salah satunya adalah kolam retensi di Kelurahan Andir, Jawa Barat. Kolam retensi tersebut dinilai mampu mereduksi luasan banjir, mengurangi skala waktu terjadinya banjir, mengurangi ketinggian banjir, mengurangi dampak yang terjadi akibat banjir, salah satunya penanganan permasalahan di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Bale Endah, yang sering terkena banjir akibat luapan daerah aliran Sungai Citarum. Studi kasus green infrastruktur manajemen luar negeri adalah Spon City di Cina. Cara kerja Spon City adalah kota difungsikan untuk menyerap, menyimpan, menyusup, dan memurnikan air hujan dan melepaskannya untuk digunakan kembali bila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah air dan lingkungan yang parah dalam beberapa tahun terakhir. Apakah grey infrastruktur? Grey infrastruktur adalah struktur fisik yang dibangun untuk mendukung fungsi kota seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan bangunan. Infrastruktur ini seringkali dirancang tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Aspek yang membedakan green infrastruktur dan grey infrastruktur. Dampak lingkungan. Green infrastruktur memberikan dampak positif bagi lingkungan, sedangkan grey infrastruktur cenderung memberikan dampak negatif seperti degradasi tanah dan pencemaran. Biaya jangka panjang. Green infrastruktur cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang meskipun investasi awalnya mungkin lebih tinggi. Resiliensi terhadap perubahan iklim. Green infrastruktur lebih adaptif terhadap perubahan iklim karena bisa mereduksi resiko bencana seperti banjir,
dan gelombang panas, sementara gray infrastruktur kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sustainable Development Goals and Green Infrastructure atau disingkat SDGs, yang dalam bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menjelaskan bahwa SDGs adalah serangkaian 17 tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Agenda ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals dan menjadi agenda pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2030 oleh seluruh negara anggota PBB. Berikut adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. 1. Mengakhiri kemiskinan di semua bentuk di seluruh dunia. 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. 3. Memastikan kesehatan yang baik dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua pada semua usia. 4. Memastikan pendidikan inklusif, berkualitas, dan merata, serta memberikan peluang belajar sepanjang hayat. 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. 7. Memastikan akses semua orang terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. 8. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan pekerjaan layak untuk semua. 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara. 11. Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Memelihara dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. 16. Membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. 17. Memperkuat aliansi untuk mencapai tujuan melalui kolaborasi global. Hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pengelolaan air hujan dan pengendalian banjir dalam infrastruktur hijau bertujuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan air hujan sedemikian rupa sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi positif. Infrastruktur hijau menggunakan pendekatan berbasis alam yang meniru proses hidrologi alami, sehingga membantu mengurangi limpasan air hujan, menambah resapan ke dalam tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Pengelolaan air hujan dan pengendalian banjir adalah dua isu utama dalam perencanaan kota modern, terlebih dalam konteks perubahan iklim yang menyebabkan intensitas hujan semakin tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, konsep green infrastruktur menawarkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan infrastruktur konvensional yang lebih mengandalkan beton dan saluran drainase tertutup. Rain gardens adalah area resapan berbentuk cekangan dangkal yang ditanami vegetasi untuk menangkap, menyaring, dan meresapkan air hujan dari permukaan keras seperti jalan, trotoar, dan atap. Swales adalah saluran dangkal dengan kemiringan lembut yang dirancang untuk mengalirkan, meresapkan, dan menyaring air hujan secara perlahan. Bioswales adalah bentuk swales yang ditingkatkan dengan lapisan filter, tambahan, tanaman khusus, dan elemen drainase untuk menangani volume air yang lebih besar dan kualitas air yang lebih baik. Penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial.
sektor pertanian yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim, bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim. Contoh penerapan meliputi 1. Pengelolaan air, 2. Konservasi lahan, 3. Teknologi energi terbarukan, 4. Keanekaragaman tanaman. Merancang kota yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di daerah perkotaan di mana sudah terjadi urban heat island effect, panas yang disebabkan oleh muka lingkungan terbangun, misalnya dari fasad bangunan dan perkerasan di perkotaan. Menyediakan lebih banyak jalur-jalur hijau seperti jalur untuk bersepeda dan pedestrian yang baik dan dapat diakses secara luas dapat mendorong untuk pengurangan pemakaian kendaraan pribadi. Dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penerapan green infrastruktur dalam konteks hutan berfokus pada konservasi ekosistem alami, mencakup perlindungan dan pemulihan habitat alami, serta sumber daya alam secara berkelanjutan dan penyediaan layanan ekosistem yang vital. Kesimpulan yang dapat saya ambil selama pembelajaran manajemen infrastruktur hijau dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima yaitu infrastruktur hijau merupakan konsep yang mendasari pembangunan kota yang ramah lingkungan. Infrastruktur hijau menjadi salah satu solusi untuk pemanfaatan pola lingkungan secara alami, pengembangan lahan yang lebih, pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Proses pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga kelestarian, terciptanya konstruksi yang ramah lingkungan dan efisien dalam pemakaian energi serta sumber daya. Menjadi tanggung jawab semua individu yang sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bagi masa depan dan generasi yang akan datang. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi. Sekian paparan materi yang dapat saya berikan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.